Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di sesi akuntansi keuangan 2, yaitu akan membicarakan tentang leasing atau lease. Baik, sebelum saya menerangkan tentang akuntansi atau pencatatan dari leasing, saya akan menyampaikan terlebih dahulu definisi dan juga istilah-istilah yang dipakai dalam leasing. Jadi secara garis besarnya, leasing menurut SKB Menteri Keuangan adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa perusahaan itu membutuhkan barang-barang modal, biasanya barang tersebut sejenis aktiva tetap, ya biasanya mobil, mesin, atau alat kantor. Jadi peralatan tersebut akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Misalnya perusahaan itu memerlukan komputer atau mobil yang akan dipakai dalam jangka waktu 3 atau 5 tahun, misalnya seperti itu. Jadi digunakan oleh sebuah perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian berdasarkan pembayaran secara berkala, ya. Jadi setiap bulan itu tidak harus setiap bulan ya. Yang jelas berkala selama perusahaan masih memakai barang modal tersebut, maka perusahaan masih akan terus melakukan pembayaran. Ya. Nah, di akhir periode, misalnya tadi sesudah 5 tahun, maka kemudian ada hak pilih. Perusahaan itu mau membeli atau akan memperpanjang jangka waktu leasing, termasuk akan mengakhiri atau melanjutkan. Ya, jadi itu adalah pengertian atau definisi dari kegiatan leasing. Nah, kemudian kita masuk ke unsur-unsur leasing. Di unsur-unsur leasing ini ada istilah lessor, kemudian lessee, kemudian objek leasing, kemudian juga ada pembayaran uang sewa, nilai sisa, hak opsi bagi lessee, dan leasing term, ya, terma leasing. Kita akan bahas satu persatu secara singkat sesudah ini. Ya, kemudian kenapa sih perusahaan lebih memilih leasing? Ternyata leasing ini ada beberapa keunggulan ekonomi. Keuntungan bagi lessee adalah penghematan modal, kemudian juga menghindari resiko kepemilikan serta bersifat fleksibel. Mungkin Anda masih bingung lessee ini siapa, lessor itu siapa, nanti akan kita bahas. Ya, jadi yang jelas ini adalah 3 keunggulan leasing dari sudut pandang ekonomi untuk pihak lessee. Nah, kemudian bagi lessor, ya, ini meningkatkan penjualan, kemudian juga kelangsungan hubungan dengan lessee atau relasi ekonomi, dan juga adanya nilai residu atau nilai sisa yang bisa dipertahankan di akhir periode. Ini sifat-sifat dari leasing berkaitan dengan syarat-syarat pembatalan, kemudian opsi pembelian dengan harga murah ya di akhir periode, kemudian ada periode leasing, nilai residu, dan pembayaran leasing minimum. Nah, kemudian leasing ini juga nanti akan kita golongkan, ya jenisnya itu ada capital lease dan operating lease. Kemudian kalau dari sudut pandang lessee ya, kalau dari sudut pandang lessor, maka ada 4 jenis, tetapi kita hanya akan membahas dari sudut pandang lessee. Lessee itu orang yang melakukan leasing. Nah, kita akan membahas istilah-istilah tadi. Kalau Anda sudah mendengarkan tadi ada istilah lessee, kemudian lessor. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari lessor. Siapa sih sebenarnya lessor? Lessor adalah pihak yang menyewakan aktiva atau barang-barang modal
ya misalnya mobil, PC, mesin-mesin. Nah, itu yang nyewain itulah yang kita sebut sebagai lessor, ya. Jadi perusahaan leasing lah, seperti itu. Dia adalah perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari Departemen Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan leasing. Jadi lessor adalah orang atau pihak yang menyewakan aktiva atau barang modal atau perusahaan leasing. Itulah lessor. Kemudian kalau lesi ini adalah pihak penyewa, ya, pihak penyewa aktiva atau barang modal tadi yang menyewa kepada pihak lessor, ya. Jadi lesi adalah perusahaan yang menyewa. Kemudian tentu saja ada lesi, ada lessor, harus ada objek leasing atau barang yang disewakan. Ya, barang-barang yang menjadi objek perjanjian leasing liputi segala macam barang modal mulai dari yang berteknologi tinggi hingga menengah ataupun keperluan kantor. Itulah objek leasing. Ya, misalnya tadi saya ngasih contoh ada PC, kemudian ada mesin-mesin, mobil, biasanya seperti itu ya. Kemudian ada pembayaran uang sewa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan secara singkat, secara berkala, ya, secara berkala dalam jangka waktu tertentu, bisa setiap bulan, bisa setiap kuartal, setengah tahun, ya seperti itu. Tapi dia akan acak gitu ya, berkala sampai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Itu harus ada pembayaran uang sewa atau uang leasing. Dari siapa? Tentu saja dari lesi kepada lessor. Dan ada istilah nilai sisa. Nilai sisa ini ditentukan sebelum kontrak dimulai, jadi nanti bersepakat antara lesi dengan lessor kira-kira sesudah 5 tahun PC tersebut nilai sisanya berapa. Nah, itu biasanya nanti dihitung dengan nilai pasar ya yang disepakati bersama. Fungsinya nanti untuk menentukan nilai seandainya barang tersebut mau dibeli atau tidak dibeli. Nah, kemudian ada hak opsi bagi lesi. Ya, jadi di akhir masa leasing itu, lesi atau perusahaan yang tadi sudah menyewa tadi mempunyai hak untuk menentukan dia itu mau membeli, ya, membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa tadi yang sudah disepakati tadi, atau dibalikin aja pada lessor. Dia nggak mau beli, udah dibalikin. Artinya tuh dikembaliin ke lessor. Gitu. Dia punya opsi dua itu, boleh milih salah satu. Kemudian juga ada leasing term. Ya. Leasing term itu periode leasingnya atau jangka waktu tetap yang tidak dapat dibatalkan. Ya, misalnya saya atau sebuah perusahaan lesi menyewa mesin, ya, sebuah mesin, taruhlah misalnya komputer selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu tidak dapat dibatalkan, termasuk untuk memperbaharui kontrak leasing atau hal-hal lainnya, ya misalnya opsi membeli aktiva yang dileasingkan tersebut, ya, di mana leasing term itu adalah jangka waktu yang tetap dan tidak dapat dibatalkan, termasuk periode di mana lessor punya hak untuk memperbarui atau memperpanjang masa leasing. Jadi harus selesai dulu leasing term-nya selama berapa tahun, baru kemudian nanti ada opsi-opsi yang bisa ditawarkan. Nah, ini keuntungan bagi lesi ya, atau si perusahaan yang melakukan leasing, itu adalah penghematan modal. Si lesi ini dapat mempergunakan aktiva, tadi yang dipinjam tadi, tapi dia itu kan kalau misalnya beli langsung untuk dimiliki, biasanya dananya dalam jumlah yang besar ya. Tapi kalau ini nih, dia itu hanya nyewa aja, sehingga dia tidak perlu dana dalam jumlah besar secara sekaligus. Itulah sebabnya ini keuntungan bagi lesi dari sisi penghematan modal, ya, karena tidak mengeluarkan dana yang besar secara sekaligus. Kemudian resiko kepemilikan.
Ya, kalau perusahaan itu memiliki sebuah aset, maka tentu saja nanti harus disusutkan. Kalau disusutkan, tentu saja nanti timbul biaya penyusutan, termasuk biaya-biaya yang menyertai sebuah aset untuk misalnya pemeliharaan, maintenance, dan lain-lain. Nah, ini adalah beban-beban yang timbul seandainya perusahaan itu memiliki aset. Tetapi ini bisa dihindari jika perusahaan hanya melakukan leasing saja. Kemudian juga ditinjau dari fleksibilitasnya, karena kondisi bisnis dan persyaratan berubah setiap saat. Jika aset dileaskan, maka perusahaan dapat mengganti aset tersebut dengan mudah sebagai respon terhadap perubahan. Ini yang paling sering kejadian adalah dalam hal PC atau laptop. Laptop ini setiap saat berubah speknya ya. Kalau perusahaan membeli, kemudian spek berubah dengan cepat, maka perusahaan itu harus upgrade. Kalau upgrade, kalau sudah dibeli agak susah. Itu mau diapain laptop-laptop yang lama. Ya, tapi kalau leasing, maka perusahaan itu bisa mengganti aset tersebut dengan mudah. Pergantian apa tuh namanya jenis, misalnya sesudah 3 tahun bisa langsung diselesaikan ya leasingnya tadi, kemudian mengganti dengan leasing yang baru, term yang baru dengan spesifikasi yang baru sesuai dengan perubahan tadi. Nah, itu tadi adalah 3 hal yang dirasakan lessee. Nah, untuk lessor, maka tentu saja jika lessor ini atau perusahaan leasing menyewakan, tentu ini akan meningkatkan penjualan karena lebih banyak orang yang mengambil leasing atau sewa beli ya, ketimbang harus langsung membeli ya. Jadi volume penjualannya tentu akan lebih besar karena ada alternatif tadi pada konsumennya untuk melakukan leasing produk, tidak melakukan pembelian. Kemudian tentu saja dengan relasi seperti itu, maka hubungan dengan lessee akan terjalin ya selama periode term tersebut belum berakhir. Tentu saja lessee dan lessor masih akan terus berhubungan ya. Dan yang terakhir, nilai sisa yang dipertahankan, yaitu dalam kontrak leasing, hak kepemilikan dari aset yang di-lease tidak pernah beralih kepada perusahaan yang melakukan leasing tadi, ya, tapi tetap menjadi milik dari lessor. Sehingga di akhir periode nilai sisa ini bisa seandainya perusahaan lessor ini akan menjual, maka ini tetap menjadi hak milik dari si lessor ya. Tinggal nanti membandingkan dengan market value saja. Jadi itu adalah 3 hal yang bisa diperoleh oleh pihak lessor. Nah, itu secara garis besar tentang leasing. Sekarang kita akan mulai masuk ke sesi penghitungan akuntansinya.